Semut rangrang ini sedang mengerubungi ratunya. Seperti apakah ratu semut rangrang? Tonton video ini sampai selesai. Keep on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu memberikan informasi tentang semut rangrang. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ratu semut rangrang. Ratu semut rangrang ini memang sudah spesial sejak berupa larva. Ukurannya jauh lebih besar daripada larva calon semut pekerja. Jika larva besar ini menetas, maka akan berubah menjadi calon ratu seperti ini. Untuk menjadi ratu, biasanya calon ratu seperti ini membutuhkan waktu 4-5 bulan. Peternak semut rangrang Indonesia telah banyak melakukan berbagai cara untuk menjadikan calon ratu ini berhasil menjadi ratu. Next time akan kita bahas tentang ini di video yang lain. Untuk itu, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan bunyikan tombol notifikasinya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Yang terlihat dalam video ini adalah ratu semut rangrang muda yang belum lama menjadi ratu. Biasanya calon ratu berubah menjadi ratu semut rangrang terjadi di bulan Januari atau Februari. Baiklah, akan saya keluarkan ratu ini dari toples sehingga pengamatan Anda akan lebih jelas. Secara bentuk anatomi tubuh, ratu semut rangrang ini sangat identik dengan semut pekerja. Akan tetapi secara ukuran sangat jauh berbeda. Ratu semut rangrang ini berukuran sekitar 20-25 mm. Berwarna dominan coklat tua dan mempunyai ruas-ruas perut yang terbuka berwarna oranye. Jika berada di dalam koloninya, maka ratu semut rangrang ini tidak akan pernah berjalan sendirian. Seperti salah satu contoh dalam video ini, semut ini selalu mengikuti kemana ratu pergi dan tidak mau lepas dari ratunya. Jika ratu semut rangrang ini kita lepas di dalam koloni yang lain, maka semut pekerja pasti akan langsung mengerubungi ratu ini walaupun bukan koloninya. Naluri dari semut pekerja akan selalu melindungi ratu dimanapun dia berada. Selain itu, ada juga sebagian dari semut rangrang yang mendatangi ratu untuk menyuapinya karena ratu semut rangrang tidak mengambil makanan sendiri. Bahkan yang mendistribusikan telur dari ratu ini ke sarang yang lain adalah semut pekerja. Perbedaan paling jelas antara calon ratu dan juga ratu semut rangrang ini adalah tidak adanya sayap pada ratu semut rangrang dan juga ruas-ruas perutnya yang membuka berwarna oranye. Dari ruas-ruas perut yang terbuka inilah calon-calon telur akan diambil dan dibawa ke sarang lain oleh semut pekerja. Baiklah, kita potong saja video ini. Dan semakin lama akan semakin banyak semut pekerja yang menemukan ratu serta mengerumuninya. Ratu semut rangrang ini nanti akan dibawa ke sarang toples. Seperti inilah cara saya memasukkan ratu baru ke dalam koloni semut rangrang. Pertama-tama, ratu semut rangrang saya letakkan di tempat yang sepi dari semut pekerja. Dan semut pekerja menemukannya secara pelan-pelan satu persatu sehingga tidak terjadi perebutan ratu semut rangrang. Hal ini akan berakibat fatal jika ada beberapa semut pekerja yang menarik ratu semut rangrang dengan arah yang berbeda dan menyebabkan putusnya kaki atau antena dari ratu semut rangrang. Jika ini terjadi, maka semut rangrang akan memakan ratunya karena semut rangrang tidak menerima ratu yang cacat. Di hari-hari awal, kadang-kadang ratu semut rangrang ini berpindah-pindah sarang untuk mencari tempat yang paling nyaman untuknya. Jika sudah menemukan tempat yang cocok ini, maka ratu biasanya akan menempati sarang itu dalam jangka waktu yang lama dan tidak akan berpindah-pindah.
Menurut literatur yang pernah saya baca, secara teori ratu semut rangrang ini mampu bertahan hidup selama 20 tahun atau lebih. Sedangkan saya beternak semut rangrang ini kurang lebihnya 10 tahun. Ratu semut rangrang ini bukanlah pemimpin mutlak dalam koloninya, dalam arti semut rangrang akan bekerja sesuai dengan nalurinya masing-masing tanpa harus menunggu perintah ataupun komando dari sang ratu. Ratu ini memang yang paling banyak menghasilkan telur dalam koloninya. Semut bekerja juga bertelur akan tetapi dalam jumlah yang sedikit. Perjalanan ratu ini menuju ke sarang toples akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga kita potong saja videonya. Beginilah penampakan sarang yang sudah dihuni oleh ratu selama beberapa hari. Terlihat banyak telur pasir atau telur lembut yang belum lama dihasilkan oleh ratu. Telur seperti inilah yang nantinya akan berubah menjadi larva atau kroto. Berdasarkan pengamatan, ratu semut rangrang akan menghasilkan 3 buah telur setiap 2 menit. Ratu semut rangrang yang sudah berada di sarang toples seperti ini akan semakin sulit untuk kita lihat karena semakin banyak semut pekerja yang mengerumuninya. Di gambar ini terlihat seekor ratu yang sudah mati yang saya dapatkan dari peternakan teman saya. Jika ratu semut rangrang ini sudah mati, maka tidak akan ada lagi semut rangrang yang mengerumuninya. Baiklah teman-teman, jangan salah lagi ya dalam mengidentifikasi ratu semut rangrang. Yang besar dan bersayap seperti ini hanyalah calon ratu dan belum menjadi ratu. Dan menurut pengamatan saya, kemungkinannya untuk menjadi ratu di dalam sarang toples sangatlah kecil, yaitu 200 berbanding 1. Ini adalah gambar ratu yang sudah sangat produktif dan berusia lebih dari 2 tahun. Terlihat perbedaan yang sangat menyolok dengan gambar ratu semut rangrang di awal video tadi, terutama di bagian ruas-ruas di perutnya. Jika sudah berumur 4 bulan atau lebih, biasanya ratu muda seperti ini, ruas-ruas di perutnya akan semakin lebar dan menjadi produktif. Banyak yang penasaran, apakah ternak semut rangrang tanpa ratu bisa berhasil? Nantikan jawabannya di video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Tetap semangat dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.